Shalom saudara terkasih, hari ini Rabu 27 Juli 2022. Mari kita kembali bersama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Marilah kita bersama berdoa. Allah Bapa yang mengampuni segala dosa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus penebus yang mengorbankan diri demi keampunan dosa umatnya, dan oleh kuasa Roh Kudus yang memberi jaminan kepastian pengampunan, agar kami dapat hidup saling mengampuni. Sebab kami boleh memohon sesuatu kepada Allah hanya setelah kami dengan tulus saling mengampuni dengan kasih Bapa. Untuk itu kami bersama membuka hati untuk kebenaran firman Allah yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus sumber kuasa pengampunan, kami berdoa menerimanya. Amin. Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya bersama istri Bu Yuni yang secara bergantian mengajak setiap kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 11 ayat yang keempat dengan judul Gereja yang berseru kepada Allah mengampuni. Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dari bacaan tadi, mari kita bersama-sama menggali isi kebenaran firman Tuhan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah yang akan diampuni Allah terhadap kita? Dan ampunilah kami akan dosa kami. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan demikian dapat berarti setiap umat tanpa disadari memiliki sindrom kecenderungan memberontak kepada Allah. Tanpa disadari, bisa saja kita mewarisi dosa nenek moyang yang seperjanjian dengan Ilah. Tanpa disadari, umat membuat perjanjian dengan Ilah. Semua umat terikat belenggu iblis, keinginan dunia, dan hanyut dalam hawa nafsu duniawi. Secara hukum Allah telah diampuni dosanya, tetapi faktanya setiap saat melakukan pelanggaran dosa, sehingga mewariskan dosa kepada anak cucunya jika tidak membereskannya. Untuk itu kita harus menyadari akan semua dosa pelanggaran kita untuk memohon pengampunan Allah dengan mengaku dosa dan hidup dalam kehendak dan janji Tuhan dalam firman-Nya. Jika demikian, bagaimana gereja yang berseru kepada Allah? Gereja komunitas umat yang berseru kepada Allah, memohon pengampunan Allah, dibuktikan bersama-sama selaku orang percaya, hidup saling mengaku dosa dan saling mengampuni. Karena kita boleh memohon sesuatu kepada Allah hanya setelah dengan tulus saling mengampuni dengan kasih Bapa. Setiap orang percaya dalam gereja dicintai Allah, maka Allah memberikan pengampunan agar umat hidup kembali dalam relasi indah dengan Allah. Umat mewujudkannya dengan membuat kasih Allah semakin jelas bagi sesama. Semua orang diampuni Allah, menerima keselamatan dari Allah, tetapi Allah memulai dari umat percaya untuk memberitakan pengampunan Allah, sehingga banyak umat lainnya menerima pengampunan Allah. Inilah misi utama gereja berseru kepada Allah. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara sudah mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni adalah melepaskan beban. Jika umat mengampuni, bukan berdasarkan apakah seseorang pantas diampuni atau tidak pantas, tetapi pengampunan umat berdasarkan kebesaran kasih Kristus dalam diri umat percaya. Umat pasti dapat saling mengampuni
karena mengalami pengampunan Allah, memiliki hati Bapa, maka hidup kita saling mengampuni. Pertanyaan yang ketiga, apakah isi permohonan pada ayat yang keempat C? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya, Allah tidak pernah mencobai siapapun. Umat dicobai oleh keinginan sendiri, yaitu iri hati, pementingan diri, roh pemecah dalam gereja, sehingga seruan gereja adalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, agar jemaat dijauhkan dari kepentingan diri atau kelompok. Umat dicobai oleh keinginan diri sendiri, jika melepaskan diri dari otoritas Allah dan tidak hidup dalam Roh Kudus. Camkanlah, apakah permintaan doa kita sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendak dan janji Allah? Jika berdoa dan berdoa, tetapi tidak mengaku dosa, hidup menghakimi sesama, hidup dalam pertikaian dan perpecahan gereja. Puji Tuhan. Untuk itu berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajaran ini, apa yang selanjutnya menjadi komitmen kita? Umat percaya hendaklah berkomitmen. 1. Hidup bersama setiap saat mengaku dosa di hadapan Allah. 2. Hidup saling mengampuni dan hidup dalam cara Allah. 3. Hidup menyatakan kasih Bapa semakin jelas dalam komunitas gereja. Dan yang 4, hidup lebih lagi menyatu dalam pekerjaan Tuhan dengan bersama mewujudkan visi misi Tuhan. Amin, terpujilah Tuhan. Untuk itu mari kita lakukan komitmen kita bersama hari ini dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus untuk mewujudkannya. Untuk itu mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa bersama-sama. Ya Allah, Bapa di surga, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami juga doakan bagi siapa saja yang mendengarkan renungan hari ini, agar setiap kami dapat hidup semakin memiliki bukti, menyatakan kasih Bapa bagi sesama, sehingga kami semua hidup mencapai maksud Tuhan, dan hidup kami semakin berdampak luas dan lebih besar menjadi solusi bagi sesama serta alam semesta. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami telah berdoa menerimanya. Amin.